Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang hasil kerja kelompok kami terkait analisis, pengakuan, dan pengukuran laporan posisi keuangan pada PT MNC Vision Networks Tbk. Tak lupa pula, sebelum kita masuk dalam penjelasan atau hasil yang telah kami diskusikan, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Ahmad Raffi Nur dengan NPM 18755.002. Kemudian 4 rekan saya. Yang pertama Alicia Wido Belinda, NPM 18755.003. Kemudian M. Kelvin Sugesti, NPM 18755.018. Selanjutnya ada Rani Rahmayuni Siregar, 18755.023. Dan yang terakhir ada Sofia Mustika Putri, 18755.029. Baik, kita langsung mulai saja materi kita pada siang hari ini. Baiklah teman-teman, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan. Bisa kita lihat di sini tertera laporan posisi keuangan konsolidasian pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Di mana terdapat aset lancar dan aset tidak lancar, di mana aset lancar terdiri dari kas dan sarakas, rekening bank yang dibatasi penggunanya, aset keuangan lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pajak dibayar di muka, uang muka kepada pihak ketiga, biaya dibayar di muka. Dengan jumlah aset lancar pada tahun 2020 sebesar 1903351, kemudian pada tahun 2019 sebesar 1541596. Kemudian kita beralih ke aset tidak lancar. Di sini terdapat aset pajak tangguhan bersih, kemudian ada piutang lain-lain, uang muka pembelian aset tetap, biaya perolehan pelanggan bersih, aset tetap bersih, aset hak guna, goodwill, dan lain-lain. Dengan jumlah aset tidak lancar sebesar 9161352 pada tahun 2020 dan 2019 sebesar 8680167, di mana semua jumlah atau total aset jika digabungkan sebesar pada tahun 2020 11064703 dan pada 2019 10221763. Kemudian daripada itu, analisis aset sebelum 1 Januari 2020, aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal transaksi. Dan awalnya diukur sebesar nilai ditambah biaya transaksi. Kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar. Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas
yang berasal dari aset keuangan berakhir. Kemudian, setelah 1 Januari 2020, aset keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan tersebut. Mungkin sedikit yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya, Saudari Alicia. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi materi selanjutnya. Analisis aset untuk akun kas dan setara kas itu terdiri dari kas, bank, dan semua investasi jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kemudian yang kedua ada aset keuangan lainnya adalah penempatan untuk efek diperdagangkan. Diukur berdasarkan nilai wajar berdasarkan harga saham yang tercatat di BEI. Kemudian ada piutang usaha, penurunan nilai diakui pada piutang usaha yang telah lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari, kecuali piutang usaha dari penyiaran iklan. Kemudian persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya diperoleh ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya, biaya dibayar di muka, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing. Biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian ada aset pajak tangguhan, yaitu adalah jumlah bersih diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan masing-masing entitas usaha. Untuk analisis aset selanjutnya yaitu ada piutang lain-lain. Manajemen percaya akan semua kualitas kredit dan piutang sehingga tidak diadakan cadangan kerugian piutang. Biaya perolehan pelanggan, penambahan biaya perolehan pelanggan termasuk jumlah yang dibayarkan untuk setiap pelanggan baru yang berhasil diperoleh. Kemudian ada akun untuk aset tetap. Aset tetap ini dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan dengan metode garis lurus. Penghapusan biaya perolehan dikurangi nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomi. Kemudian ada goodwill, yaitu pengujian penurunan nilai goodwill. Nilai terpulihkan dinilai dengan mengacu pada nilai pakai unit kas yang dihasilkan. Goodwill dicatat setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Kelvin Sugesti. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan liabilitas. Sekarang terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT MNC Vision Network untuk liabilitas dan ekuitas. Di sini liabilitasnya terdiri dari dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan liabilitas jangka pendeknya terdiri dari utang bank, utang usaha. Utang usahanya terdapat pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian utang lain-lain yang terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, terdiri dari pinjaman dalam jangka panjang, kemudian liabilitas sewa pembiayaan kepada pihak berelasi, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Total jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2019 sendiri adalah 2.503.780 dan pada tahun 2020 sebesar 1.650.719. Kemudian liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang terdiri dari liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Pinjaman jangka panjang, liabilitas sewa pembiayaan kepada pihak berelasi. Kemudian ada liabilitas imbalan kerja, liabilitas pajak tangguhan bersih, liabilitas sewa. Lalu total jumlah liabilitas jangka panjangnya tahun 2019 sebesar 2.036.901.
Pada tahun 2020, Rp2.110.032. Kemudian pada total jumlah liabilitasnya tahun 2019 sebesar 4.550.681 dan pada tahun 2020 3.760.751. Kemudian analisis liabilitas. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diukur pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi. Selanjutnya, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Jika dan hanya jika liabilitas grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rani Ramhayuni Siregar. Oke, selanjutnya ada analisis liabilitas. Aset dan liabilitas keuangan grup saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan keuangan posisi keuangan konsolidasi dan jika dan hanya jika yang pertama, jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut, dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Next. Yang ketiga ada ekuitas. Iya, jadi di sini ada di dalam ekuitas itu ada modal saham dengan nilai nominal seri A Rp500 dan seri B Rp100. Ada modal dasar sebesar 96.771.687.264 saham dan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Modal ditempatkan dan disetor seri A sebesar 20.087.078.184 saham dan seri B 736.630.955 saham pada 31 Desember tahun 2020 dan seri A sebesar 20.807.078.184 saham dan seri B 14.417.770.000 saham pada 31 Desember 2019. Lalu ada tambahan modal di setor bersih, ada selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak, ada selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali, lalu ada penghasilan komprehensif lainnya, serta saldo laba ditahan defisit. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 sebesar Rp503.540 dan pada tahun 2020 sebesar Rp7.098.592. Untuk kepentingan non-pengendali pada tahun 2019 sebesar Rp167.542 dan pada tahun 2020 sebesar Rp205.360. Jumlah ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp5.671.082 dan pada tahun 2020 sebesar Rp7.303.952. Jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp10.221.763 dan pada tahun 2020 sebesar Rp11.064.703. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sofia. Kepada Saudara Sofia, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu analisis ekuitas. Instrumen ekuitas yang diterbitkan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kelompok yang memberikan hak residual atas aset setelah dikurangi dengan liabilitasnya.
Instrumen ekuitas yang diterbitkan dicatat sebesar hasil penerimaan setelah dikurangi biaya penerbitan langsung. Perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan pengendalian grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Tambahan modal distorsi mencatat selisih nilai aset bersih entitas anak yang dikonsolidasi dengan nilai transaksi kombinasi bisnis. Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali. Akun ini berasal atas transaksi penjualan dan atau pembelian saham entitas anak yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, laba bersaham dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Sekian presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.